memang ada di grade yang lebih dibandingkan yang memang yang desa berkembang tadi, sehingga harapannya kemampuan finansialnya juga lebih ada gitu untuk mendaftar ketika memang segmennya nanti masuknya kan mandiri kayak gini. Agen itu bisa berasal dari berbagai kalangan atau ini ya jenis gitu. Ada misal dari perangkat desa, pendamping desa, bidan, kader, kemudian ada tokoh agama, tokoh masyarakat, itu boleh. Kita itu harus punya perlindungan loh sebelum sakit gitu. Karena kalau sakit umumnya nih ya, itu udah yang mau berpikir untuk mendaftar itu kan sudah berpikirnya macam-macam ya. Iya, udah. Bener, pikirannya banyak. Iya, udah banyak. Jadi kalau selagi masih sehat, kami mengedukasinya adalah selagi masih sehat, mari kita untuk mendaftar. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan bincang eksklusif Tribun Jateng, kali ini bersama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto. Spesial sekali pada edisi kali ini, kita sudah berada di kantor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto ini. Telah bersama kita ada Ibu Dita Utaminingsih. Beliau adalah Kepala Bagian Kepesertaan. Saya akan langsung menyapa Tribuners. Halo Bu Dita. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah super ya, luar biasa. Super luar biasa. Okay. Wah, punya tenaga super sepertinya. Ibu sibuk apa nih Bu? Ya, ini kalau daily activity aja, kalau terkait dengan kepesertaan gitu ya. Terus ada proses-proses yang rekrutmen untuk kepatuhan kayak gitu. Oke, masih disibukkan dengan kegiatan tentunya menjalankan pekerjaan ya Bu ya, apa yang menjadi tanggung jawab diselesaikan. Ibu terima kasih sudah hadir bincang eksklusif kali ini, sudah meluangkan waktu, dan Tribuners pada kesempatan ini kita bakal ngobrolin terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, tentu sama yang udah tahu betul ini sama Bu Dita. Bu, di BPJS Kesehatan itu ada program pesiar. Ini Tribuners pasti masih asing nih. Boleh kasih tahu Bu ke Tribuners apa sih program ini Bu? Iya Mbak Elina ya. Jadi dan Tribuners juga ini adalah program yang memang dikhususkan untuk merekrut peserta mulai dari tingkatan yang paling kecil, yaitu unit di pemerintahan desa seperti itu. Oke, baik. Bisa digambarkan nggak Bu, program ini bentuknya seperti apa dan targetnya nih sebenarnya siapa Bu? Oke, jadi pesiar ini tapi sebelumnya juga biar Tribuners nggak asing itu singkatan gitu ya. Oh itu singkatan, Oke, baik. Iya, jadi ada petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Jadi ada 4 kegiatan yang itu nanti adalah terencana ya, jadi sosial marketing terencana, dan kita bermitra dengan yang disebut agen pesiar. Jadi agen itu ditunjuk oleh pemerintah desa, kemudian menjalankan aktivitas yang 4 itu, petakan, kemudian sisir, advokasi, dan registrasi. Tujuannya adalah supaya dari tingkatan desa itu bisa direkrut peserta dan meningkatkan cakupan kepesertaan di desa itu. Nanti kalau di desa itu sudah masuk semua gitu, semua tercakup, tentunya kan akan di kabupatennya itu juga atau di wilayah yang lebih besar akan tercapai juga untuk UHC atau cakupannya. Oke, baik Bu. Tadi sempat dijelaskan pesiar itu singkatan dari petakan, sisir, advokasi, registrasi. Nah, itu bisa minta tolong dijelaskan makna dari itu. Gitu ya. Boleh. Nge. Jadi petakan itu kita memetakan dulu Mbak Elin. Jadi memetakan potensi penduduk yang ada di desa tersebut. Jadi kita sebutnya yang punya BPJS itu JKN dan yang non JKN. Jadi kalau yang sudah dapat nih penduduknya JKN dan non JKN, itu nanti kita masuk ke tahap yang kedua, sisir. Sisir itu adalah mengidentifikasi dari yang belum ber-JKN itu masuknya kriterianya apa? Apakah mampu, tidak mampu, dia bekerja atau tidak bekerja, atau misalnya bekerja di sektor apa, formal atau informal. Nah, setelah itu dapat, nanti di advokasi. Di advokasi adalah kayak mengajak atau menyampaikan manfaat program JKN, hak dan kewajiban. Lalu nanti setelah diadvokasi nanti registrasi atau didaftarkan.
Oke, gitu. baik Bu, berarti bisa dibilang program ini ada itu di wilayah-wilayah yang mungkin wilayah tersebut masih banyak angka masyarakat yang belum tergabung dengan JKN, seperti itu Bu? Iya, jadi memang kita berdasarkan perhitungan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Jadi memang kita prioritaskan bagi desa yang belum ber-JKN dengan status desanya kan ada 3 tuh, ada berkembang, maju, dan mandiri. Nah, kita pilih yang maju dan mandiri sehingga potensi untuk mendaftarkan itu lebih inilah besar. Oke. Kenapa di jenis dua desa tersebut Bu? Yang satu kok enggak, ini kenapa nih? Iya, jadi kan itu dilihat dari klasifikasi desa. Oh, dari klasifikasinya. Iya, jadi kalau maju dan mandiri itu memang desanya itu secara kemampuan ekonomi masyarakatnya, kemudian secara apa ya, mungkin terkait dengan SDM seperti itu memang ada di grade yang lebih dibandingkan yang memang yang desa berkembang tadi, sehingga harapannya kemampuan finansialnya juga lebih ada gitu untuk mendaftar ketika memang segmennya nanti masuknya kan mandiri kayak gitu. Oke, untuk segmen mandiri berarti jemput bola nih ya Bu ya, nggak nunggu mereka datang, tapi dari BPJS Kesehatan yang datang menjemput para pesertanya ini. Betul. Ya. Kalau terkait dengan desa berkembang nih Bu, kalau tadi kan sempat disebutkan kalau misalkan desa maju dan mandiri itu mereka ada kecenderungan bakal daftar lah ya. Kalau untuk desa berkembang yang mohon maaf mungkin secara kemampuannya masih belum mampu. Kalau terjadi seperti itu, apakah program ini juga dijalankan di desa tersebut atau memang tidak ada Bu, ditiadakan? Oke, jadi kalau di tahun 2024 ini memang kita fokuskan dulu di desa maju dan mandiri yang ada memang di kantor cabang Purwokerto ini pun kita piloting dulu di 12 desa yang ada di 3 kabupaten. Jadi di Banyumas itu ada 3 desa, kemudian Cilacap 4, di Purbalingga 5. Nah, itu nanti memang rekrutmen yang lain tetap kita jalankan ya di semua wilayah, tetapi mungkin tidak melalui mekanisme yang dengan pesiar seperti itu. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan.
Oke, baik. Kemudian tadi disebutkan juga ada agen nih Tribuners. Untuk agennya sendiri itu berarti penjaringannya seperti apa? Apakah memang dari desa menunjuk langsung si A, si B, si C yang berhak menjadi agen atau ada kriteria tertentu dan juga syarat tertentu, Bu? Iya, jadi Tribuners kalau untuk agen itu kita pertama kita koordinasi dengan desa dulu. Nanti kita dengan desa, kemudian desa itu yang menunjuk agennya. Seperti itu, Mbak. Desa yang menunjuk agennya siapa. Nah, nanti kan ada macam-macam nih. Agen itu bisa berasal dari berbagai kalangan atau ini ya, jenis gitu. Ada misal dari perangkat desa, pendamping desa, bidan, kader, kemudian ada tokoh agama, tokoh masyarakat, itu boleh. Atau memang pihak lain yang memang berkeinginan untuk menjadi agen itu bisa. Jadi kita koordinasi awalnya dengan desa. Koordinasi awal dengan desa. Tapi kalau misalnya nih Bu ada Tribuners nih, ada penonton yang pengen, wah kayaknya pengen jadi agen nih. Caranya gimana Bu? Apakah harus datang nih ke kantor kepala desa biar direkomendasikan, akhirnya didaftarkan, atau seperti apa nih? Iya, jadi memang kita lewat desa. Jadi karena memang itu nanti ada surat tugas dari kepala desanya. Jadi memang alurnya melewati desa terlebih dahulu. Nah, nanti dengan kami ada semacam fakta integritas. Oke, berarti nanti dari desa ada surat tugasnya seperti itu. Ini buat Tribuners mungkin yang punya keinginan nih ikut andil biar masyarakat atau lingkungan sekitarnya punya JKN, karena JKN ini penting ya Bu ya. Untuk jaminan nanti ketika kita sakit, ini Tribuners bisa koordinasi dengan desa, nanti akan dikeluarkan surat tugas untuk akhirnya menjadi agen pesiar ini. Bu, tapi untuk wilayah Purwokerto sendiri keikutsertaan BPJS sudah berapa persen nih? Apakah masih banyak sekali masyarakat yang belum tergabung di JKN atau seperti apa? Ya, jadi kalau secara angka antar cabang ya Mbak ya, itu kan kita ada 3 kabupaten. Nah, dari 3 kabupaten ini yang sudah UHC, tadi yang di awal sempat disebut ya, UHC itu di Banyumas dan di Purbalingga. Itu artinya lebih dari 90% penduduknya sudah memiliki JKN. Nah, kemudian kalau di Cilacap nih memang belum ya, tapi tinggal kurang sedikit. Di sana 93% itu sudah memiliki JKN. Jadi kita mengejar nih. Masih dikejar. Iya. Makanya ada program pesiar gitu ya Bu ya. Baik. Bu, tadi seperti disebut UHC. UHC ini apa Bu? Boleh dijelaskan ke Tribuners? Oke, ya. Jadi kalau UHC itu kepanjangannya Universal Health Coverage. Jadi kalau dibakukan gitu ya, di bahasa Indonesia kan itu cakupan semesta. Artinya adalah tingkat kepemilikan atau mendaftarkan JKN di suatu wilayah. Sehingga dengan adanya UHC itu diharapkan ada tujuannya tentu pemerataan akses untuk pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, masyarakat itu mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal atau yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, melindungi masyarakat itu dari out of pocket atau membayar sendiri ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Sehingga kalau sudah UHC itu memang ini ya terlindungi. Memang itu bentuk perlindungan negara terhadap penduduk. Bentuk perlindungan negara terhadap penduduk. Ini UHC sangat penting Tribuners.
Baik, Bu, tapi melihat wilayah Purwokerto ini, Purwokerto dan sekitarnya tentunya, kalau melihat kesadaran masyarakat untuk ikut atau mendaftar di JKN ini seperti apa, Bu? Apakah masih cukup rendahkah atau mereka sudah oke deh ini JKN ini penting nih, harus daftar? Seperti apa masyarakat sini, Bu? Iya, kalau di Purwokerto ini saya lihat bagus ya tingkat kesadarannya, kemudian awareness-nya gitu terhadap program JKN, karena dari tahun ke tahun itu Mbak Elin kan biaya pelayanan kesehatan itu tidak pernah turun ya. Ketika Betul. kita sakit itu kan kita pengennya memang punya jaminan kesehatan, sehingga ketika tadi adalah pertanyaannya gimana di wilayah sini itu secara umum penduduknya ini ya berkomitmen untuk menjadi peserta. Nah, tinggal dari BPJS Kesehatan kolaborasi dengan tadi misalnya pemerintah daerah itu memastikan bahwa mana-mana nih segmen yang belum jadi peserta kayak gitu. Terus kemudian kita memang klasifikasikan nanti pendaftarannya ya berdasarkan segmen atau kelompok pesertanya kayak gitu. Oke, baik. Kalau program pesiar sendiri sudah berjalan berapa tahun atau berapa bulan, Ibu? Oke, kalau sebenarnya awal program ini adalah di 2023. Oke, 2023. Awalnya, iya, awalnya pada waktu itu satu kantor cabang itu hanya satu desa kayak gitu. Tapi kalau di 2024 ini dikembangkan lagi, pilotingnya tidak hanya satu kantor cabang satu desa, Mbak, tapi tiap kabupaten harus ada meningkat lagi kayak gitu. Berapa jumlahnya? Kayak gitu. Oke, terbukti tadi sudah ada belasan ya, Bu ya, Iya, yang 12. sudah 12 yang sudah ada program pesiar ini Iya. gitu. Berarti berjalan dari awal tahun 2023 sampai hari ini Iya. sudah bisa dibilang cukup efektifkah, Bu, menjaring para peserta JKN ini dari program pesiar? Ya, jadi kalau terkait dengan efektivitas tentu cukup ya, cukup Sudah cukup. efektif, tetapi memang perlu kita tingkatkan, Mbak. Karena kan memang mengajak orang untuk mendaftar itu kan tidak langsung sekarang dikasih informasi langsung akan seperti itu ya, tetapi memang kita butuh membangun kesadaran, kemudian mindsetnya juga memang harus benar-benar bahwa kita itu harus punya perlindungan loh sebelum sakit gitu. Karena kalau sakit umumnya nih ya, itu udah yang mau berpikir untuk mendaftar itu kan sudah berpikirnya macam-macam ya, Iya, udah. bener, pikirannya banyak. Iya, udah banyak. Jadi kalau selagi masih sehat, kami mengedukasinya adalah selagi masih sehat, mari kita untuk mendaftar. Karena sakit itu kan tidak tahu kapan datangnya, kemudian kepada siapa, kemudian di usia berapa itu kita tidak bisa memastikan gitu. Jadi Betul. ketika sehat, ayo kita daftar kayak gitu. Oke, ketika sehat ayo kita daftar. Nggak ada salahnya sedia payung sebelum Betul, hujan gitu. iya. Ada jaminan kesehatan sebelum kita sakit. Namun tentunya Tribuners sangat penting untuk menjaga kesehatan ya. Betul. Ya, Bu ya. Baik, Bu, terakhir ada pesan yang pengen disampaikan ke Tribuners terkait kepesertaan BPJS JKN, boleh disampaikan? Oke, jadi terkait dengan program JKN dari Tribuners ya, ayo kita mulai dari sekarang, yang belum punya JKN, jangan nunggu sampai sakit untuk mendaftar. Selagi sehat, ayo kita daftar untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari resiko sakit yang memang tidak bisa diduga kapan akan datang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tetap selalu sedia payung sebelum hujan, Tribuners. Penting punya jaminan kesehatan sebelum kita sakit. Tapi tentunya lebih penting lagi kita harus menjaga kesehatan. Seperti Benar, itu ya. iya. Baik, terima kasih, Bu, sudah hadir di Bincang Eksklusif Sama-sama. kali ini. Sehat selalu dan sehat selalu untuk Ibu. Terima kasih. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita di Bincang Eksklusif Tribun Jateng kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.